Hadis yang ke-9 at-tasi'u an Abi Sa'id al-Hasan al-Basri anna A'idz bin Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah ibn Zayyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'il hutamatu fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal kanat lahum nukhalatun innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim rawahu Muslim. Hadis yang ke-9 ini dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri bahwa A'idz bin Amr ya, radhiyallahu anhu dia datang ke tempat Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin atau pemerintah adalah yang mereka yang kejam. Dan jangan sampai engkau termasuk seperti mereka. Mendengar ucapan tersebut, dia mengatakan, duduk. Sesungguhnya engkau ini hanyalah kotoran dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia balik bertanya, apakah ada kotoran dari sahabat? Jadi maksudnya orang-orang yang buruk. Maka dia jawab, sesungguhnya yang namanya keburukan itu adanya setelah zaman mereka dan bukan di zaman sahabat. Ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan tentang larangan menyebut aib seseorang, apalagi aib suatu komunitas secara menyeluruh. Setiap kaum, setiap komunitas ada orang baik, ada orang kurang baik, dan ada orang tidak baik. Gak bisa dipukul rata, gak bisa. Untuk di kalangan para sahabat, sahabat adalah sebaik-baik generasi. Yang sebaik-baik generasi itulah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka langsung dididik, diajar, dibimbing, dibina, dituntun, dikader oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, masya Allah, mereka dapat ridho dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan kita diperintahkan setiap mendengar nama sahabat atau menyebut nama sahabat, kita mendoakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma untuk dua orang, radhiyallahu anhum untuk mereka banyak yang laki-laki, radhiyallahu anha untuk orang ketiga perempuan, radhiyallahu anhuma untuk orang ketiga dua orang perempuan, radhiyallahu anhunna untuk orang ketiga perempuan yang banyak, umpamanya ummahatul mukminin. Itu doanya. Ya, kalau bapak-bapak yang ya tahun 60, 70-an ya sudah ikut sholat Jumat, itu dulu di masjid-masjid. Kalau khutbah kedua
setelah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib menyebutkan, ya, wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Itu langsung jamaah yang hadir di masjid itu langsung jawab radhiyallahu anhum. Bahkan setiap setelah satu radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini disunnahkan. Ini adab kita kepada para sahabat. Mereka generasi yang sudah diridhoi oleh Allah dan mereka min ahlul jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah. Keutamaan mereka luar biasa, jasa mereka luar biasa. Tidak akan kita ini menjadi orang muslim kalau tidak ada jasa sahabat. Tidak mungkin. Mereka berdakwah kemana-mana. Waktu haji wada, jumlah sahabat yang hadir haji wada itu lebih 100.000. Yang dimakamkan di Baqi enggak setengahnya, enggak 50.000. Kurang. Kemana mereka sisanya? Bertebaran seluruh penjuru dunia. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat asli orang Madinah, orang yang mendapatkan kehormatan dan kemuliaan, rumahnya disinggahi oleh Rasulullah. Awal beliau sampai Madinah 3 hari 3 malam Rasulullah singgah di rumahnya. Di mana dia kuburannya? Di mana dia meninggal dunia? Di Istanbul. Berapa jarak Madinah Istanbul? Ribuan kilometer. Lebih 1.000 kilometer. Ngapain ke sana? Dia menyebarkan Islam. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, apakah di Madinah dimakamkan? Enggak. Di Syam. Muadz bin Jabal, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Dengan pengakuan Rasulullah, pernyataan Rasulullah, ya Muadz inni la uhibbuk. Wahai Muadz, sungguh aku mencintai engkau. Di mana dia meninggal dunia? Di mana dia makamnya? Di Yordania, di Syam. Ananda Ari yang sekarang sudah di sana, doakan mudah-mudahan dia berhasil menuntut ilmu. Beberapa hari setelah dia sampai di sana, dia ziarah ke makam Muadz bin Jabal. Saya dikirimkan fotonya. Muadz bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang pertama kali dakwah di luar Madinah, yaitu ke negeri Yaman. Dia di mana wafatnya? Di negeri Syam, sekarang di negeri yang namanya Yordania. Abu Ubaidah, sahabat yang paling senior. Dari 10 orang yang mereka telah dipastikan oleh Rasulullah min ahlil jannah, sudah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah. Selain Khulafaur Rasyidin yang 4, yang paling senior itu adalah Abu Ubaidah. Ketika dia menjadi gubernur di Syam, Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah datang cium tangan kepada Abu Ubaidah. Karena apa? Menghormati kesederhanaannya. Hidupnya yang sangat bersahaja, sangat sederhana. Umar bin Khattab menangis melihat kesederhanaan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dia cium tangannya. Ini saya sampaikan ini biar jadi informasi, biar jadi argumentasi, biar jadi alasan. Ya, ada orang-orang yang mengatakan ngapain cium tangan? Tidak, kita tidak begitu. As-salaf itu mengajarkan begitu kepada orang yang kita muliakan, kepada kita orang yang muliakan seperti itu. Jadi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dia ya, seorang muhajir, seorang muhajirin yang ke Madinah, dan dia sebagai salah seorang sahabat yang senior. Meninggalnya di mana? Di Syam. Di saat terjadi wabah taun, ya mudah-mudahan ya corona segera diangkat oleh Allah. Ya di Masjidil Haram udah nggak ada lagi jaga sab begini. Ntar hisab udah rapetin sabnya. Di Masjidil Haram udah diangkat itu semuanya. Kementerian Dalam Negeri sana sudah mengeluarkan maklumat
Sab kembali, sudah normal lagi di sana. Sudah normal lagi seperti biasa, alhamdulillah. Jadi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu wafatnya di mana? Di negeri Syam. Di negeri Syam. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pilihan yang sudah jelas diridhoi Allah dan mereka min ahlil jannah. Anda iman wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum ardu'an dzalikal fawzul azim wasabiqunal awwalun dan pendahulu-pendahulu minal muhajirin wal ansar dari orang-orang yang muhajir dan ansar. Muhajir itu yang orang yang hijrah dari Mekah. Wal ansar dan mereka orang-orang yang menyambut, yang membantu, yang menolong. Itu orang-orang Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu mengikuti para sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan telah disediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya, yaitu sungai-sungai. Dzalikal fawzul, dan itulah keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti mereka, insyaallah, ya, mengikuti mereka dengan sebaiknya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perumpamaannya adalah seperti apa? Seperti mereka itu seperti bintang. Ya, dulu sebelum ada kompas, orang kalau melaut patokannya adalah bintang. Jadi sahabat itu seperti bintang. Bi'ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun yang kalian ikuti dari sahabat, insyaallah kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar sirah Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah. Belajar dan harus tahu sejarahnya para sahabat sebagai mencontoh kehidupan mereka. Apalagi sekarang kita di zaman yang bermacam-macam ideologi, yang sangat mungkin ada ideologi-ideologi yang menyesatkan, yang bakal menjerumuskan kita. Ya, kita berpegang kepada yaitu petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini musim Maulid. Maulid itu bukan sekedar kumpul-kumpul. Maulid itu bukan sekedar makan-makan, tapi Maulid itu adalah mengikuti dan mempelajari, mengingatkan kita kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sejarah daripada akhlaknya, daripada perjuangannya dan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, dari hadis ini bahwa kita ini yaitu dilarang untuk menyebut-nyebut aib seseorang, apalagi di muka umum dengan secara langsung, dengan tujuan menjatuhkan, membunuh karakter seseorang. Ya. Jadi seseorang yang betul-betul imannya itu sampai kepada iman yang hakiki adalah orang yang tidak mencela orang lain sementara pada dirinya ada celah tersebut. Tidak menyebut aib seseorang padahal pada dirinya ada aib tersebut, dan dia harus memperbaiki. Dan semakin orang tahu akan aibnya, semakin dia sadar bahwa dia adalah orang yang tidak sempurna. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada diri kita, kita tahu kekurangan kita, terus kita introspeksi, terus kita mau mawas diri kita, maka semakin itu kita lakukan, semakin kita tahu bahwa diri kita jauh dari sempurna. Dengan perasaan itu bukan kita harus minder,
tapi kita harus tawadhu. Harus tawadhu dan jangan menyibukkan diri dengan terhadap aib orang lain. Dalam salah satu riwayat dikatakan, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dan dia tidak mengurus aib orang lain. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhal waritha minha waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fit taqwa wa tula umrin bi husnil amal wa rizqan wasi'an mubaraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.